إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا افتح قلوبنا اتبعك من الغريب. Alhamdulillah. Lanjut Nenek? Enggak? Bu Iin? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita mulai aku ini dulu kelompoknya. Zidna ilma warzuqna fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahimakanallah, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan terus belajar tentang apa sih yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Masih mau bicara? Boleh gantian. Oh enggak, alhamdulillah. Baik, bisa saya ngantuk banget Romani Bu Tuti. Baik, saya mulai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kali yang kedua untuk melanjutkan materi kita yang kemarin, yakni tentang bagaimana sih mengurusi seseorang yang sudah sakaratul maut. Kemarin sudah selesai, terus kemudian saat sudah sakaratul maut kita talkinkan dan sudah meninggal. Yang kita lakukan, Bu, jangan teriak-teriak, jangan nangis-nangis, lari sana lari sini ngasih tahu yang lainnya. Akhirnya melupakan tugas kita. Jangan lupa ketika dia mati, meninggal itu, Bu, ketahuilah bahwa otot-ototnya itu sedang meregang dan itu kaku sekali, Bu. Ibu tahu apa rasanya seseorang yang sedang meregang nyawa? Seperti halnya kuku yang sedang dicabut. Ujung kaki dulu ya, ditarik, dikeruk terus sampai diambil ruh dari ujung kepalanya. Kira-kira rasanya gimana, Bu? Sakit sangat sakit. Maka berhati-hatilah ketika kita memperlakukan jenazah tersebut. Nah, ketika memang sudah terjadi seperti itu kaku semua, jadi otot-otot tegang, kaku. Yang pertama kita lakukan tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kemudian kita langsung apa, Bu? Kita lenturkan tangannya supaya ketika nanti dimandikan tidak kaku. Ya, saya minta tolong ada artis di sini untuk saya praktekkan. Silakan siapa aja. Percobaan. Uti pakai celana panjang nggak? Pakai celana panjang nggak? Celana panjang. Oh, jangan itu. Silakan nanti. Kacau. Jangan disuk yang tadi. Ya. Kagak. Dipotong nanti. Kiblatnya mana? Kiblat sana. Nah, ketika memang kemarin sudah kita sepakati, ketika orang yang sudah sangat sakit, yang sangat lemah gitu ya, yang BAB di sana, pipis di sana, dan kemudian tidak bisa ngapa-ngapain lagi, maka posisikan kepala itu ada posisi di timur, lalu kemudian kaki di barat. Ya, ini posisi yang terbaik, yang benar seperti ini. Lalu kondisi kepala harus menghadap kiblat.
maka harus lebih tinggi dari posisi yang lainnya. Iya, mayatnya bisa ini sendiri ya, luar biasa. Mandiri. Mandiri. Nah, ketika memang mayat ini sudah berubah, sudah tidak ada, biasanya kan suka diginikan ya Bu tangannya ya. Nah, ibu-ibu jangan lupa untuk lenturkan semua kaki dan tangan mayat tersebut. Kenapa? Nanti ketika memang sudah agak lama dia tetap lentur. Gimana caranya? Begini Bu. Lemas-lemas nih kan. Nah, ini satu sendiri utik. Oh, gitu. Jadi supaya lentur begini, gitu. Terus tangannya juga dilentur-lenturkan begini. Ini ya, 1, 2, terus diginikan. Tapi jangan dibetot. Enggak. Pelan aja pelan, karena sakit ya. Sebaik mungkin. Nah, seperti itu. Nah, begini. Sama kanan kiri. Ini juga begitu ya. Lalu posisikan seperti begini. Kanan di atas, Mbak. Enggak, boleh begini, boleh begini. Nanti saya kasih tahu lebih baik itu seperti ini. Nanti kenapa setelah memandikan dan setelah menghafali itu lebih baik posisi seperti ini. Kan nanti ketika dikubur posisi kanan iya, boleh begini, boleh begini. Tapi nanti setelah dimandikan, dikafani itu posisi lebih baik seperti ini. Karena apa? Kondisi seperti ini itu akan lebih baik. Kan nanti mayat itu kan dikuburkan sebelah kanan kan Bu ya, menghadap kiblat kan. Nah, nanti si kiri ini akan menopang tangan kanannya supaya si tangan kanan itu tidak bergerak dan tidak menyulitkan bagi orang-orang yang menuju kuburan untuk begini. Dan si mayat ini tidak sakit gitu loh Bu. Biasanya diikat ya? Nggak boleh diikat, nggak boleh. Kalau seandainya memang dia kokoh pakai kapas, tidak apa-apa. Boleh Bu. Kan kalau seandainya kita hidup ini kan masih bisa bergeser. Tapi kalau sudah nggak ada, ini kadang-kadang lepas lagi. Iya. Ini menyulitkan ketika dikubur nanti gitu Bu. Nanti saya jelaskan ketika pemandian. Lalu kemudian tadi tangan sudah, sekarang kaki. Nah, kaki nanti kita gini kan. Bisa dibantu Bu Ririn sebelah sana. Nah, ini kaki, ayo kita gini, kita pelan. Jadi supaya lemas aja. Nah, pelan-pelan, jangan beton di pelan aja, pelan kayak gitu. Sudah setelah itu langsung diikat sebentar. Lalu kemudian dagu juga kemarin sudah kita praktekkan diikat ya Bu ya, dengan kain lembut ya, supaya mulutnya tidak terbuka. Mata juga tadi sudah dalam keadaan tertutup. Sudah selesai seperti ini. Ini adalah praktek ketika mayit sudah meninggal. Sudah selesai? Ya sudah. Baik, sekarang iya, boleh begini, boleh begini. Tapi nanti tatkala sudah dimandikan, setelah dipelajari adalah lebih baik tangan kiri yang di ini. Tapi tidak ada hadisnya harus begini ya Bu ya, enggak. Tapi setelah diteliti ternyata seseorang yang sedang memasukkan mayat itu di dalam liang kubur, nanti otomatis dia akan begini sendiri, mempersulit orang-orang yang memasukkan, kemudian juga sakit si mayat tadi. Kan nanti dibuka kan ya. Ini mengkhawatirkan aja. Tapi kemudian begini pun tidak masalah, begini nggak apa-apa gitu loh. Tidak ada yang mewajibkan begini dan begitu gitu ya. Oke, jadi saya jelaskan tiga-tiganya. Baik, sudah selesai. Sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana memandikan. Tadi setelah penanganan orang yang sudah meninggal sudah paham ya Bu ya. Tadi langsung apa Bu? Dibuat lentur gitu ya. Kalau memang terlanjur kaku ya nggak apa-apa gitu ya. Kita langsung rebus air hangat untuk menghangatkan mayit yang sudah kaku. Nanti dia akan lentur sendiri begitu. Dikompres. Nah, jadi jangan dipaksa. Misalnya dia kaku terus
dibetot gitu nggak boleh, gitu ya. Ini menangani agar dia lentur terus gitu ya. Nah, udah. Dari sini ada pertanyaan? Ini kalau kadang-kadang kan suka ada tuh yang kayak melek tuh nggak mau merem-merem gitu gimana? Itu bisa dengan bacaan yang kemarin tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu. Terus kemudian ya Allah luaskanlah kuburnya, maafkan dia. Terus ada doanya itu kan kemarin. Sambil ditekan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu bisa insyaallah. Langsung. Ada yang sampai di plaster segala gitu. Nah itu karena memang dia tidak tahu ilmunya. Ketika Rasulullah sudah menyarankan dengan doa tersebut sambil ditekan, insya Allah sudah cukup. Nah kalau ada orang-orang tertentu yang seperti itu sudah telanjur kaku yang tidak langsung ditutup. Makanya saya bilang, pertama yang dilakukan ketika meninggal langsung usap matanya supaya apa Bu? Dia tidak kaku, nggak melotot gitu. Akhirnya jadi fitnah untuk si mayit gitu kan. Padahal seluruh mayit itu bisa, kecuali orang-orang tertentu memang yang ditakdirkan Allah untuk matanya melotot gitu ya Bu ya. Oke. Sekarang kita beralih kepada memandikan mayit ya Bu ya. Kira-kira mayit itu semua sama nggak Bu? Ada kadang-kadang yang mayit itu normal ya, meninggal karena biasa ya, normal. Terus kemudian karena tabrakan, karena terbakar ya, karena memang sakit paru-paru. Nah itu penanganannya beda-beda semuanya. Dan kita bagi orang-orang yang sudah belajar gitu ya, memang harus mempunyai ilmu seperti itu. Dan kalau memang ini terjadi kepada keluarga kita atau orang tua kita, maka kitalah yang harus menanganinya Bu. Kenapa saya katakan kita harus menanganinya? Ini adalah kesempatan emas kita untuk mendapatkan pahala 2 gunung Uhud. Ibu tahu Bu gunung Uhud seperti apa besarnya? Yang kemarin saya share di grup, itu gunung Uhud tingginya luar biasa Bu. Saya melihat itu aja sampai tinggi banget itu orang-orang di atasnya kan. Nah kita mendapat pahala 2 gunung Uhud. 2 gunung Uhud. Nah caranya adalah kita mengambil alih gitu ya, dengan berharap pahala kita sebagai keluarga. Kalau misalnya keluarga tidak ada, ya dari seluruh kaum muslimin. Kalau tidak, maka akan berdosa karena tidak mengambil peran tersebut. Karena ini adalah hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Wajib dilakukan. Siapa yang berani? Apa fardu kifayah? Fardu kifayah adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan mewakili orang banyak ya. Ketika satu orang sudah melakukan atau satu kelompok sudah melakukan, maka seluruhnya menjadi gugur dan pahalanya untuk dia yang melakukan. Dan kewajiban atau fardu kifayah ini harus tuntas sampai selesai, nggak boleh setengah. Itulah fardu kifayah. Mau dibayar, mau tidak, pokoknya fardu kifayah selesai. Fardu kifayah itu macam-macam Bu, bukan hanya mayit saja, apalagi Bu contohnya. Kenapa Bu Neneng? Kita mau tanya ya. Boleh. Itu kalau kan mesti begini jenazah kalau baru meninggal. Lalu kalau naruhnya malang gitu, sebelah kanan kiblatnya gitu. Oh iya boleh. Ini berarti mundur ke belakang ya. Ya, jadi gini, kalau menghadap kiblat, kaki di sebelah barat, kepala di sebelah timur, dan kepala harus menghadap kiblat. Jangan begini Bu, harus lebih tinggi. Kalau seandainya malang boleh nggak? Boleh, tapi badannya dalam keadaan miring mengarah kiblat. Paham ya? Saya kebalikannya, Uti kiblatnya ke sana. Enggak, Uti tetap begitu. Maksudnya Bu Neneng berlawanan. Jadi iya, miringnya ke sana gitu ya. Nah, ini Nggak bisa begini. gimana? Coba di sini ada orang yang geletak. Ayo, siapa? Anak muda lah, Mbak Ratna. Ayo sini Mbak Tun. Karena di sana celentang nggak bisa.
Ayo, gini. Kepalanya di mana? Kepalanya sebelah sini yuk. Nah, kalau begini boleh. Agak miring ke sana menghadap kiblat. Miring, miring. Nah, begini Bu. Miring begini. Kakinya lurus kali. Kenapa? Tapi yang terbaik adalah seperti ini menghadap kiblat. Baik itu yang sakit, baik itu yang sedang sudah dimandikan atau dibungkus. Tapi ketika memang sudah selesai dikafani, maka modelnya dia dicelentangkan, ya kan? Gitu. Dicelentangkan. Makanya kita ngambil mana? Yang terbaik adalah seperti ini. Tapi dia harus si mayat ini harus menghadap kiblat. Udah batu. Yang harus diperhatikan. Tapi sebelumnya tadi ada pertanyaan dari Uti, bagaimana nih menangani orang yang kena diabetes. Kena diabetes ini kan adalah sebuah penyakit yang tidak diinginkan gitu ya. Tentunya banyak banget yang dirasakan oleh si penderita. Di antaranya ada kulit yang berubah warna atau kondisi-kondisi lain, luka-luka, dan kemudian akhirnya mengeluarkan cairan-cairan tertentu gitu kan ya. Gimana cara mengatasinya? Ketika dimandikan kok ada aja yang keluar kan begitu ya. Nah, tadi mungkin ada solusi yang diberikan oleh Uti ya, kita parutkan timun untuk memberikan kesep gitu ya, tapi juga tidak dipaksakan gitu ya. Nah, nanti ada tata caranya dalam memandikan. Nanti insya Allah kita berikan, makanya nanti ada studi kasus ya, studi kasus dalam menangani mayit-mayit yang berbeda gitu ya. Gimana nih menangani kasus mayit ketika kebakaran, kemudian mayitnya ini meninggal sesaat ketika tabrakan, kepalanya pecah, atau dia sakit apa begitu ya nanti. Nah, insya Allah kita akan cerdas dengan sendirinya. Ibu-ibu rahimakumullah, ketika seorang mayit meninggal, ibu juga jangan lupa tindihkanlah di dalam perut, di atas perutnya itu beban yang tidak memberatkan, entah itu bantal atau apa, supaya apa? Nanti ketika memandikan, kotoran itu akan keluar dengan mudah. Selain tadi kita urut-urut ya, maaf Uti ya. Uti tangannya boleh? Saya boleh ambil bantalnya, saya punya. Enggak usah. Ini banget sih. Ada. Ya biasanya perlu putih. Benda. Ini berat banget, Uti kasihan. Enggak. Harganya itu emas. Jadi tindihkan benda di atas perut mayit untuk apa? Kasihan Uti. Tapi jangan berat seperti ini ya. Nah, untuk apa gunanya? Ini untuk melemaskan perut. Ketika dimandikan, isi perut akan keluar dengan sendirinya. Kotoran perut, ya. Kotoran perut akan keluar dengan sendirinya. Makanya bantal biasa aja. Ya, ini masih ada. Oh, ingat soal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Amin. Nah, ketika memandikan, apa yang harus kita lakukan? Maka persiapannya adalah pertama, yang memandikan wajib memakai sarung tangan, ya. Kemudian memakai masker. Maskernya kemana ya? Pakai masker. Kemudian memakai apa Bu namanya ini? Selemek ya. Kenapa Bu? Karena sesungguhnya mayit ini memang sudah meninggal, tapi penyakitnya tidak meninggal. Maka bagi kita yang memandikan harus berhati-hati, mewaspadai diri agar ketika penyakit yang ada di tubuh mayit itu tidak menempel ke tubuh kita. Ada seseorang ketika memandikan itu di atas badannya, jadi dipeluk gitu ya, boleh nggak Bu? Itu tidak disarankan. Ketika itu banyak orang mengatakan ini kan bentuk kasih sayang, boleh, silakan. Tapi dalam kesehatan justru itu tidak disarankan.
karena membahayakan tubuh si yang yang memandikan. Kalau yang mayit mah nggak tahu apa-apa gitu kan ya, bolak-balikan seperti itu. Oke, itu. Lalu kemudian apalagi Bu persiapannya? Plastik. Siapkan plastik ya, siapkan plastik dan digantungkan di keranda pemandian. Ada plastik kotor, ada plastik yang bersih. Nanti ketika ada sesuatu yang kotor-kotor tinggal kita masukkan ke sana. Ketika yang bersih kita langsung pisahkan. Jadi tidak berantakan di mana-mana. Saya pernah ngalamin ketika memandikan itu berantakan karena apa? Tidak disiapkan plastik-plastik itu gitu ya. Nah, terus kemudian handuk yang besar minimal 2, handuk kecil 1. Minimal jadi 3. Kemudian kain atau sinjang jari gitu ya, minimal 5. Kemudian sisir, cotton bud untuk bersih-bersih. Kemudian ada sabun, ada sampo. Terus kemudian apalagi Bu? Kapur barus, kapas, betul. Apalagi kapur barus, terus bubuk cendana. Kalau nggak ada, pakai daun pandan yang direbus jadi wangi kan Bu? Nah kayak begitu. Bunga-bunga boleh nggak Bu? Boleh untuk wangi-wangi. Jadi bukan untuk kita tuh pengen begini gitu, udah 7 rupa bunga, enggak. Tapi untuk mewangi-wangikan si mayit gitu ya. Nah itu sudah. Ada lagi? Nah, lalu kemudian ada apa sih namanya? Ada ember ya, ember bersih. Ada gayung untuk sabun dan lain sebagainya. Terus ada ember yang sudah ditumbuhkan apa sih namanya? Kapur barus dan cendana, dan dimasukkan yang wangi-wangian. Nah, saya akan berikan beberapa studi kasus gitu kan, dan akan dibagikan kepada teman-teman sekalian dan grupnya masing-masing. Pertama saya inginkan adalah mayit yang terbakar sehingga sudah apa Bu? Sudah terkelupas sekujur tubuhnya. Bagaimana cara menangani, memandikan dan mengkafani, itu satu. Yang kedua adalah orang yang tertabrak kepalanya bocor dan saat itu tidak nggak berhenti ini darahnya, gimana cara memandikannya? Jangan kabur Bu, gitu ya. Terus yang ini normal harus tertutup, kemudian lingkungan juga harus tertutup. Tidak boleh sama sekali diintip oleh siapapun kecuali orang yang memandikan. Siapa yang memandikan adalah orang-orang yang mahramnya atau kemudian sesama perempuan, entah itu anaknya, saudaranya, atau siapapun itu muslimin. Nah, maksimal berapa orang gitu? Sebenarnya 5 orang cukup. Maksimal berapa orang? Ya 5 orang, 6 orang cukup kan sebenarnya kan. Kalau banyak-banyak gimana, ntar rame gitu ya. Ntar bukannya mandikan malah ngobrol sinetron gitu ya. Nggak boleh ngobrol dan nggak boleh berdebat di situ. Ya. Pertama-tama yang ketika harus dilakukan ketika memang mayit sudah di posisi, kepala harus lebih tinggi daripada kaki. Kenapa Bu? Supaya airnya mudah mengalir dan keluar dengan baik. Kepalanya di atas, kaki di bawah. Itu kan ada yang posisi seperti itu ya Bu ya. Kalau misalkan datar, kita agak protes, boleh Bu. Bapak-bapak tolong ada nggak gundukannya agak lebih tinggi untuk kepala dan badan. Gitu ya. Supaya nanti yang memandikan enak. Nah, gedebong pisang agak lebih tinggi. Kita ini aja minta sama bapak-bapak gitu ya. Nah itu satu. Nah lalu kemudian posisi 2 orang di kaki, 2 orang di kepala, 2 orang di tengah, 1, 2. Jadi berapa tuh? 6. 2 orang di bawah, 1, 2, 3, 4. Atau 1, 2,
3, 4 itu cukup. Tapi karena ini kita latihan, boleh berbanyak. Tapi jangan rebutan. Ya, yang pertama adalah, jadi prinsip memandikan itu adalah pertama membersihkan. Kedua adalah mensucikan. Jadi seperti halnya kita mau mandi besar, mandi jenabah, itu apa dulu? Wudu dulu baru mandi. Prinsipnya apa Bu tadi? Membersihkan, kedua mensucikan itu wudu, setelah itu baru memandikan. Yang pertama adalah, maka harus tahu job desk-nya masing-masing. Ketika yang di sini dia langsung pertama disiram dulu ya, dari kanan dengan baca basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian menyiramkan, oh iya ini ada ini ya, bismillahirrahmanirrahim, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, kanan dulu baru kiri. Nah ini boleh siapapun yang menyiramkan, mau anaknya laki-laki, mau siapapun, cucunya dan lain sebagainya boleh, gantian boleh lah kayak begitu. Ya, setelah itu lalu tadi apa? Baca basmalah, tidak ada doa tertentu dan apapun yang tertentu tidak ada. Jadi baca ini, baca itu, sok itu enggak ada. Tapi bagi yang memandikan itu tidak boleh lepas dari zikrullah, supaya tidak berpikir macam-macam dan ngobrol sesama yang memandikan. Nah, jadi memang sudah harus kesepakatan Ibu ketika yang memandikan tidak bercerita apapun tentang apapun bagi si mayit. Kemudian kita harus kompak, ya, kita harus kompak dan punya ada kesepakatan. Ketika menemukan sesuatu, diam. Ketika mendapatkan keajaiban, ceritakanlah dengan semakruf mungkin. Ini siapa? Marina ya. Ya, begitu ya Bu ya, sepakat. Dan ini harus disampaikan kepada pihak keluarga. Dan ketika kita di dalam ini harus ada banyak zikir dan mendoakan. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa wasi madqaha. Terus begitu. Zikirnya. Iya, itu. Iya, zikirnya itu. Lalu kemudian sholawat boleh, apapun boleh, tapi tidak ada zikir tertentu, tidak ada. Selawat. Iya, sholawat. Apa saja. Tapi tidak boleh ada yang ngaji di pinggir sana sambil baca yasin atau baca apa. Enggak boleh, enggak ada. Itu enggak ada tuntunannya, mohon maaf. Itu mengacaukan orang yang sedang memandikan. Saya enggak tahu awal asal muasalnya dari mana. Gitu ya Bu ya. Kalau mau ngaji ya silakan, tidak di akhir situ. Saya khawatir itu Qur'annya jatuh atau apa gimana gitu kan ya. Karena itu tempat pemandian dan itu kotor gitu loh Bu. Paham nggak? Itu Quran bersih loh, suci. Nah, malah justru kita khawatir dan itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah ya Bu ya. Jadi kalau mau ngaji di tempat yang berbeda, ya. Kalau mau ngaji di tempat berbeda, tidak di pemandian dan tidak mengacaukan orang-orang yang sedang memandikan mayit. Paham ya Bu ya? Nah, lalu kemudian yang pertama dilakukan bagi yang di kepala ini, jadi jangan nunggu-nunggu bagian sana langsung bersihkan jari-jari jemarinya, kuku-kukunya. Coba dibuka. Yang bagian sini juga langsung membersihkan bagian kepala. Apa yang dibersihkan di bagian kepala? Sikat giginya, hidungnya dibersihkan pakai cotton bud. Lalu kemudian matanya dibersihkan, telinganya dibersihkan, rambutnya disabuni. Ini juga nih, kaki-kakinya dibersihkan ini, ya. Jadi jari jemarinya ini juga langsung disabuni Bu, ya. Terus lincah banget tuh mayitnya, bingung saya. Ada kartun buat di situ, kata udah disiapin. No. Ini Uti habis main lumpur nih. Ini dibuka ya Ti. Oh enggak. Oh jangan. Oke simpan aja udah simpan tutup lagi. Coba boleh lah praktek sini lah satu-satu. Sini ada di sana, di sini ada di sini. Sini yang belum pernah. Bagian kepala, bagian tengah, boleh bagian tangannya, kuku-kukunya. Nah, makanya Bu ketika sakaratul maut, makanya ketika sakit parah gitu ya, baik itu bapak-bapak atau ibu-ibu,
pastikan kukunya sudah dibersihkan semenjak dia sakit. Rambutnya disisir dan tidak ada kutu-kutu yang menempel di kepala. Karena saya pernah gitu ya, di kepala itu dia tidak pernah disisir, bahkan ada penghuninya, dan ketika dimandikan itu masih lompat-lompatan. Ya, ketika dikafani juga begitu. Maka pastikan diurus ketika dalam keadaan sakit. Nah, ini boleh dikeramaskan. Sebagian yang satunya lagi ada yang cuci hidung, gigi, mata. Nah, itu juga tuh jari-jari, ini juga nih jari-jari jemarinya, nah ini disabuni semuanya. Jadi kuku-kukunya pakai karton baru. Ketika sudah bersih, nah kuku-kukunya, telinganya juga, ini sebelah belakangnya, terus kemudian dalamnya pastikan bersih. Semuanya pakai. Kalau lagi pas gini tuh cara kukunya langsung dipotongin gitu. Nggak boleh dipotong. Apa adanya aja. Kalau dipakai emas tuh pakai gigi emas, terus kayak bulu mata palsu, silikon tuh kayak gimana Umi misalkan? Nah, gimana kalau kenyataannya si mayit ini punya gigi emas dan giginya 5? Emasnya boleh diambil Umi. Kalau ini saya serius. Bukan dong. Ketika memang bisa dicopot, memang kan bagusnya itu nggak bisa dicopot ya, gigi palsu atau gigi emas. Kalau bisa dicopot bagikanlah kepada fakir miskin. Kalau emas, kalau saya gigi palsu bisa dicopot, copot. Kalau nggak bisa sudah biarkan aja. Atau misalkan susuk, ada yang masuk susuk sini situ, kalau nggak bisa dikeluarkan sudah biarkan saja. Nggak usah panggil dokter gigi untuk mengambil. Pasang IUD, kalau tadi bisa dikeluarkan, keluarkan. Kalau nggak bisa jangan dipaksa, dirogol, diambil mana ya? Nggak boleh. Kalau sana memang bisa dicopot, copotlah, kan itu bisa dicopot kalau behel. Tapi kalau sana memang sudah kaku, jangan dipaksa. Apapun jangan dipaksa. Nanti dianya di sana gimana Umi? Kalau Ya? jadi kan dia terbawa sampai liang Iya. mulai gimana tuh nanti? Ya itulah makanya berhati-hatilah dengan itu. Kalau mau punya gigi palsu, kalau bisa dilepas, jangan yang ditanam. Oh, kalau dilepas kan masuk copot mati ya. Saya mau mati nggak dulu gitu ya. Udah sakit-sakitan coba. Sudah ya. Nah Ini nggak boleh kelihatan, Say. ceritanya, Ini udah beneran ini ya. ceritanya sudah dilucuti semua Cuci pakaian. pakaiannya Uti. Nah, Nggak boleh kelihatan auratnya. silakan dibersihkan. Auratnya jangan aura-aura Uti tuh, masih aura-aura tuh. Ini ngumpetnya, ngebersihinnya ngumpet. Nah, kalau tangan bolehlah dikeluarkan. Kalau tangan masih boleh. Ini yang tidak boleh nih bagian badan itu. Belakang juga nggak boleh. Iya, matanya itu pakai cotton bud, hidungnya, giginya. Pakai kapan bak aja. Ini tadi udah saya main pedi. Nah, sudah. Nah, terus bagian yang di tengah sudah belum disabunin tuh? Belum disabunin, ini baru bersih-bersih aja ya. Iya. Sudah disiram. Udah gitu kan disiram kan, disiram-siram. Nah, sekarang bagian yang di sebelah kanan Ada gayungnya ada. sudah disiram. Embernya Nah, berapa tadi? 3 ya? Embernya. Kalau sekarang musim ada selang. boleh selang, boleh gayung. Boleh. Selang kita ada angin dulu, Bu. Gitu. Iya. Nah, kalau pakai selang jangan langsung gitu enggak ya? Oh gitu ya, di Oke. Ini apalagi ini pengen bersih banget pakai pencucian motor. Enggak rekomendasi. Iya. Oke. Sekarang bagian posisi sebelah kanan. Oke. Ini nggak kelar-kelar. Ya, sekarang coba Mbak siapa? Mbak Ayu bangunkan Uti sedikit setengah badan. Gimana sampai? Nah iya.
prosesi bagaimana mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut. Nah, tadi masih ingat saya sudah tindikan beban, dan beban itulah yang akan memudahkan dia untuk keluar dengan sendirinya. Nah, udah dimandiin. ini udah gak ada giniannya ya. Udah nggak ada, udah nggak ada. Udah dimandiin. Ya, ceritanya ini diangkat sedikit. Sampai kelihatan Bu. Coba dibantu yang sebelah sana. Sebelah sana dibantu. Jadi Ini lengket banget. Ini apaan ya? Nyangkut. sarung tangannya, sarung Kak. tangan. Nah, ini ketika didirikan begini, maka yang sebelah sini langsung mengusap perutnya. Pelan. Ditekan, tapi tidak banget, Bu. Ditekan gini, Keluar sendiri. Dan kemudian yang lainnya tuh nggak diem tangannya, ambil Nyiram. selang, kucurin yang di bawah supaya apa? Yang keluar tadi itu Bu, itu keluar dengan cepat. Yang ini dikeramas itu disabuni tuh, sabuni semuanya. Ayo Bu, sabut. Nah, enggak gitu sayang. Masukin. Nah. Tangan kita masuk disabuni, disiram. Jadi ada yang nyiram, ada yang nyabunin, ada yang nyiram, ada yang nyabunin, gitu ya. Ada yang nyiram, ada yang nyabunin. Dalam keadaan tertutup. Ketika kita menyabuni dan menyiram dalam keadaan tertutup, ada yang pegang, ada gini. Sesekali melihat boleh, tapi tidak disengaja, karena untuk memastikan aja apa nih yang belum. Nah, lipatan-lipatan semua harus disabuni, semua selangkangan semua harus dibersihkan. Lalu disabuni sudah, Bu. Tadi ini udah kena najis nggak, Bu? Nah, tadi kan nggak belum diganti dulu kan, tadi sudah tuh. Ya sudah kan. Terus kita sabuni, kita siram. Setelah disiram, biar ya kan? kena banyak. Sebentar, iya, sebentar. Setelah dari disiram, terus ada kita miringin. Ya mana kanan dulu, kanan mana kanan? Uti aja. Saat mau membalikan, kita otomatis, Bu, kita geser ini dulu, baru balikan uti. Nanti ada amirohnya. Siapa yang menjadi amirohnya, jadi pemimpinnya? Nah, misalkan Bu Dewi, ibu-ibu kita siap membalikan ya. Nah, makanya setiap kelompok tadi ada amirohnya kan, ada pemimpinannya. Kita balikan ya. Sebelum dibalik, ayo kita ulurkan dulu supaya tidak kelihatan auratnya. Set, geser, langsung disiram, disabuni. Dan ininya juga nih, ya, bagian duburnya semua dicebok, selesai, disiram. Yuk kita balik lagi. Sambil digeser ininya. Nah, terus kita balik sekali lagi, Bu. Ibu coba ngasih aba-aba. Yuk kita balik. Ini juga geser ini kainnya. Nah, pintar. Lanjut. Iya, Mayat bilang ini, mau bilang pintar juga. Sudah selesai? Oke. Ayo. Lentangan lagi, baru diganti kainnya. Cara ganti kainnya, mana kain? Ya, cara ganti kainnya adalah ujung dipegang, ujung atas kepala dan ujung atas kaki sama-sama pegang. Kasih aba-aba. Pegang. Nah, ada di atas, kita bawah, tarik yang sebelah sana langsung. Gitu ya. Kira-kira sempat kelihatan auratnya enggak? Ya, pinter berarti yang mandikan. Langsung disabuni lagi, tidak perlu disiram-siram lagi, disiram. Kita pastikan apakah sabunnya masih ada atau enggak. Kalau misalnya memang dia tidak punya penyakit apa-apa. Kalau dia punya penyakit, kira-kira gimana, Bu? Misalnya dia baru pulang dari rumah sakit, banyak tempelan-tempelan bekas infus di sini. Kita copot dulu nggak, Bu? Copot. Caranya gimana? Nah, macam-macam lah. Bisa dikasih minyak dulu, baby oil, atau kita siram-siram dulu supaya saat membukanya mudah. Jangan Bukan maksud mau menjelekkan. Iya, betul.
Iya, makanya yayasan tersebut harus ada yang memberitahukan bahwa apa yang mereka lakukan ada yang kurang, bukan salah. Ada yang kurang, yuk tutup auratnya si mayit. Tadi kan berawal cuci-cuci kaki, cuci-cuci kepala. Cuci kepala itu semuanya bersih-bersihin. Kuku sudah kan, sudah dibersihkan semuanya. Setelah itu, sebelum dimandikan itu baru diwudukan. Tadi karena kan prinsipnya bersih-bersih, wudukan, lalu kemudian mandikan. Jadi sama seperti halnya kita setelah head atau setelah berhubungan, maka kita harus mandi besar. Mandi junub kalau junub, kalau mandi besar adalah ini. Gitu ya. Jadi sudah dibersih-bersih, disiram semuanya, baru diwudukan. Wudukan mana dulu? Yang kanan dulu kan ya Bu ya. Kanan tangan terus semuanya. Ketika kumur-kumur jangan diserot gitu ya, kumur-kumur asal aja syarat. Terus kemudian hidung, udah wajah, tangan, kaki sudah selesai. Setelah itu baru kita mandikan. Mandikan semuanya. Jadi ketika dimandikan kira-kira masih ada najisnya nggak Bu? Udah nggak ada. Kan udah dibersih-bersih tadi di awal. Lalu kemudian diwudukan, baru mandi. Sama. Kita juga gitu nggak Bu? Ketika mandi janabat. Saya tanya, ibu-ibu kalau habis mandi janabat setelah berhubungan, itu mandi janabat nggak? Caranya gimana? Bersih dulu, wudu, baru mandi. Nah, begitulah memandikan mayit. Hanya saja mayit ini nggak bisa mandi sendiri. Jadi dimandikan oleh banyak orang, nggak bisa sendirian. Nah, yang wudunya itu memang sebelum dimandikan tadi. Sebelah sana dianduk, sebelah sini dianduk, sebelah sini juga dianduk. Ini kan yang besar nih. Adukin apa gitu kan? Sebelah sana dianduk, sebelah sini dianduk. Anduknya berapa anduk? Anduk 3. Kain 5. Masih pakai plaster. Kan diaduk nih Bu nih. Kan diaduk kan, tuh begini kan. Ini mudah nantinya begini Bu. Nah, ini gampang terus diaduk, gitu kan dibersihkan. Sampai benar-benar telinganya juga Bu. Terus gitu kan. Kakak-kakak dengan penuh sayang. Sambil didoakan. Enggak apa-apa. Langsung disisir Bu di sini. Kalau rambutnya panjang dibagi 3 dan dikepang 3. Kalau rambutnya pendek nggak usah nunggu panjang. Cakep. Cakep. Ini harus dikepang. Iya, dikepang 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Kalau rambutnya panjang ya sisir dulu. Udah nggak izin lagi. Nah terus yang di tengah sudah diaduk semua, sudah kering. Nah sudah ketika memang kering, kira-kira pindah nggak Bu lapnya? Apa sih namanya? Jahitnya. Ya pindah. Caranya seperti tadi lagi. Ya, seperti tadi tarik, kemudian masukkan. Uti mau kemana Uti? Tadi ngandukinnya sama seperti kita memandikan ya Bu ya, belakangnya juga seperti itu bolak-balik gitu ya. Nah, ya coba ganti. Ibu ujung sana kalau ujung sini. Dia mereng dulu baru diambil. Nah, jangan melihat aurat sedikit pun. Nah, ya udah. Nggak ada niatan ngintip, tenang aja Mbak Dewi. Nah, lalu di sini tuh adalah tempatnya kita memasukkan kapas di daerah kubul dan duburnya. Nah, kapas. Nah. Asal aja Bu, asal masuk di dalam kuburnya. Ini aja, ini langsung masukkan Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah khawatir, karena setiap dubur orang yang sudah meninggal itu dengan lentur akan bisa masuk. Ibu mau tahu, para
homoseksual itu duburnya itu langsung long besar dan mau sebesar apapun bisa masuk. Tapi bagi orang yang biasa paling segini cukup, gitu ya. Lalu kubulnya, gitu ya. Lalu kemudian bagi orang-orang tertentu misalnya yang pernah lagi sedang head terus dia meninggal, nah itu boleh langsung dicawikkan di sini, dikasih celanakan di sini. Ya sebenarnya lebih baik dikasih celana di sini, Bu. Nah, kancutnya, ya masukkan di sini. Dengan cara yang kemarin saya contohkan, itu ada kain sendiri dimasukkan ke dalam celana, lalu langsung diikat. Nah, sudah begitu langsung ditutup. Lebih baik, Bu, kainnya itu 2 ketika memang sudah dimandikan. Coba mana kainnya satu lagi. Untuk menghindari terbukanya aurat di bagian bawah. Oke. Yang kasus tadi. Dan carilah jarit yang panjang. Ujung kaki sampai ujung kepala itu benar-benar tertutup. Agak ke sini pinggir, agak ke sini pinggir. Lalu kemudian dimasukkan semasuk-masuknya. Pastikan tidak ada celah kulit terbuka. Seandainya memang diangkat oleh laki-laki sekalipun. Ini juga kepalanya ya. Kan tadi sudah dikepang tuh rambutnya. Nah, selamatkan rambutnya jangan sampai terurai kemana-mana. Dimana kalau rambutnya rontok nggak apa-apa, masukin aja ke sela-sela rambut yang lain. Setelah itu angkat dong ke tempatnya. Sudah kita siapkan kafannya. Ya, sudah selesai. Makanya Bu Guru, bulatan-bulatan kapasnya jumlahnya kira-kira berapa ya? Yang harus dikasih sebenarnya? Iya. Sebenarnya untuk akhir kan untuk hal-hal yang lubang itu kan hidung, telinga, mata gitu ya. Mulut, hidung, telinga, mata gitu ya. Tapi ketika dimandikan ya cukup 2, daerah kubul dan dubur saja cukup. Karena ini saat pemandian seperti itu. Sudah cukup sampai sini ya. Insya Allah bisa dipahami. Bajunya 500 juta, 1 juta gitu ya. Maka kain terakhir kita adalah kain kafan. Ya. Nah, gimana cara pembuatannya, ya Bu ya? Kita nggak usah ragu-ragu ketika membuat atau menyobek kain ini. Yang pertama adalah ini Bu, ambil sedikit di ujung kain, lalu langsung kita tarik. Silakan yang mau coba sini cepat. Gak usah takut. Nah ini karena memang sudah di ini sih ya, sudah pernah disana. Kurang tebal dikit kali ini. Tenaganya agak ulas kan. Kelakuan di sini. Terlalu semangat. Ya. Katanya jangan ragu-ragu. Terus. Siapa lagi yang mau nyobek? Silakan. Iya. Oke. Ya, itu ya, seperti itu. Itu pasti lurus ya, Mi? Pasti lurus, nggak akan Siapa nggak lagi akan nih? Mau bengkok nyoba? ya. Harus berani. Ayo Bu, berani megang kain. Iya. Itu ya. Udah Bu. Kenapa? Nah, di penghujung itu akan menghasilkan beberapa meter dan kemudian panjangnya seperti ini, Bu. Panjangnya seperti ini. Ya, karena memang baru itu akan gampang ditarik dan ini pasti lurus dan ini kenyataannya memang lurus banget. Untuk apa ketika kita awal itu menyobek? Untuk mengukur mayit. Untuk mengukur jenazah atau mayit. Nah, misalnya mayitnya terlentang di situ, yuk siapa lagi tadi? Ayo, cepetan, ayo segera. Bagaimana cara mengukur? Kita nggak punya meteran, gitu ya. Memang nggak usah diukur-ukur, Bu. Cukup dengan kain yang tadi kita sobek.
pertama adalah begini, ujung kaki sampai ujung kepala. Sebentar, ujung kaki sampai ujung kepala. Oke, mukanya jangan. Nggak apa-apa, Mbak. Ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi lebih Sebentar. Udah saya aja dulu. Ujung kaki sampai ujung kepala sudah diukur. Nah, tapi ketika kita mau mengambil untuk kain kafan, maka lebihkan 1,5 jengkal di sini. Atau 1 jengkal cukup, 1 jengkal di sini. Dan di sana 2 jengkal. Oh sini. Yes. lagi. Satu lagi. Nah, gitu ya. Oke, jadi seberapa? 2 jengkal. Segini. Gini nih. Ini 1 jengkal cukup Bu. Cukup. Jadi inilah hasil. Gunting saya. Coba digunting. Inilah hasil panjang yang akan kita buatkan baju kain kafan untuk bonbang. Cukup seperti ini Bu ya. Jadi pertama cara mengukur gimana Bu? Ukur ujung kaki sampai ujung kepala, lalu kemudian lebihkan 1 jengkal di sana, lebihkan dia 2 jengkal atau 1 jengkal setengah di sini. Ya 2 jengkal atau 1 jengkal. Itu cukup segitu. Untuk tubuh mayit. Beda situ aja, nggak usah ini. Apa ya? Ibu ya, Lima ini di tali. sini Bu. 1 tali untuk pocong cuma 1/2 cm, kemudian untuk badan 1,5 cm, untuk tubuh sini 1,5 cm atau 1 meter cukup. Ibu-ibu, untuk bagian kepala dan kaki itu berbeda. Kaki agak merapat mengecil, bagi yang badan agak melebar. Kenapa Bu? Kebayang nggak Bu? Karena dia ada pundak yang melebar, belum perutnya yang gitu kan ibu-ibu biasanya ininya lebih ke depan ya. Apanya lebih ke depan? Perutnya. Oh iya benar. Jadi gini ya Bu ya, agak nyerong. Tadi udah. Ya sekali lagi kita bikin 5 tali ya, 1/2 meter buat pocong kepala, halo. Lalu kemudian 1,5 meter buat badan, 1,5 meter buat punggul Pinggang. iya. Terus lututnya 1/2 meter cukup atau 1 meter, 1/2 meter cukup. Ini 1/2 meter cukup ya. Gimana buat yang gemuk itu bakalan juga digunting itu juga. Ya, ini saya lebihkan semuanya. Ibu kenapa filosofinya miring begini? Supaya muat. Karena kaki dan badan itu berbeda, dia akan begini ya. Mbak kalau lebarnya 1,5 nggak perlu berdua ya? Nah, kalau lebarnya 150 cm itu cukup 1. Kalau ya Mbak ukurannya kayak kita Mbak Endang gitu ya. Cukup. Tapi kalau yang lebih besar lagi mungkin 2. Tapi biasanya itu kita susah untuk mendapatkan yang 150 meter. Biasanya dapat yang seperti ini. Nah, maka dibagi 2. Begini di double. Kalau yang 90 itu malah Bu, itu nggak muat. 1, 2 dan di tengahnya dapat lagi kita 3 jadinya. Itu yang seru ya, yang sana Jadi nah, jadi ini kira-kira ini nggak akan pernah masuk di kepalanya. Gunting aja Bu. Ini pasti masuk. Jangan ininya digunting lagi gede-gede. Yang ada kedodoran auranya kelihatan. Kebayang? Pinter. Jadi ini kalau misalnya nggak masuk, ini boleh digunting Bu? Boleh. Gitu aja asal. Maaf ya Mbak. Sudah. Nah terus kemudian lapisan berikutnya. Tadi lapisan pertama ini, lapisan kedua ini, lapisan ketiga ini. Lapisan keempatnya adalah kain sarungnya. Nah, di bawah baju.
maju. Iya, pintar. Agak maju sini. Maju lagi. Nah, pintar. Lalu kemudian cawetnya atau celana. Gimana cara buat celana? Gampang, Bu. Nih ya, ibarat seperti ini. Lalu kemudian kita gunting. Gunting itu gimana? Terserah. Mau ibu gunting langsung begini atau ibu kira-kira seperti ini? Pegangin mic-nya. Mic-nya pegangin. Ini ya Mbak. Kasih Mbak. Ini. Bukan jilbab. Jadi cawet ya Bu ya? Kayak gini. Nah, jadi pempos, jadi cawet. Dan tadi saya bilang apa? Cawetnya dipakai di mana Bu? Di kamar mandi setelah selesai dimandikan. Ingat ya? Saat itu kita masukkan apa Bu? Kapas ke dalam dan nah, setelah itu masukkan cawetnya. Udah? Ada cawetnya dapat? Ketemu nggak? Oke, nggak apa-apa. Anggap aja ini deh. Prakteknya boneka kecil. Nah ini cawet. Itu yang kecil. Boleh minta itu tali satu lagi, boleh? Minta tali kecil. Itu tuh. Itu kan sudah dipakaikan ya Bu ya? Sudah dipakaikan, terus kemudian dimasukkan, gitu ya, langsung diikat. Kebayang? Iya, Bisa dijahit nggak Bu? Enggak. Tapi bisa diikat? Bisa. Di sini banyakin minyak wangi banyak supaya harum. Kalau pakai satep boleh? Kan saya tidak rekomendasikan, kecuali dia ada kasus tertentu. Baru men. Baru head atau dia sejati adalah amal bila waktu telah berhenti sejati tinggal sepi. Ini kadang-kadang. Tuh ketawa senyum tuh tanda-tanda. Ntar kucing lewat. No comment. ini sebenarnya sebentar sebelum dikasih kerudung saya biasanya kasih dalaman dulu Bu. Karena kan biasanya Ciput ya? kayak model ciput itu sudah saya rapikan dulu ya. Oh iya. Tadi ada yang seiprit. Nah bener. Seiprit. Ciputnya dari kapas ya Mi? Jadi ciputnya dari kapas. Ibu kasih macam sih. Jadi sebenarnya begini ya Bu ya. Ini ciputnya ini supaya apa? Supaya rambutnya nggak keluar-keluar gitu ya. Terus juga lehernya kan dikasih apa Bu? Dikasih kapas gitu ya. Nah dikelilingi langsung cantik ya. Kayak orang Eskimo. Ini iya. Nah langsung kasih kerudung. Nah jadi rambut nggak keluar-keluar. Biasanya kan suka Iya, kliwer-kliwer. atas bawah gitu ya. Nah itu di telinga dikasih tadi itu kapas, di hidung, di mulut, kemudian tutup kapas lagi, baru ditutup. Setelah ditutup baru dia dikasih diikat dengan tali pocong ini yang tadi setengah meter. Udah Ceritanya udah diikat lah ya. sudah ya. Nah, Kasihan ngap. ikatnya Bu. Di kiri apa di kanan ya berani katanya udah. Sangat di kiri apa di kanan jadi mana di kiri apa di kanan. Nah, sekarang bagaimana cara mengikatnya? Tadi saya lupa kasih tahu ya. Ngikatnya itu talinya ada posisi sebelah kiri.
aja yang bisa di tali itu bisa dilepas, jangan ikat mati. Iya. Ini juga, ini juga sebelah sini. Kenapa sebelah kiri Bu? Banyak gampang nanti Kalau ngadep kiblat. Kenapa sebelah kiri? Karena mayit itu nanti akan dihadapkan sebelah kanan menghadap kiblat. Nah, saat jenazah sudah dibalikan itu langsung dikupas tali kemalunya itu dengan mudah. semuanya ya. Iya, Yang sampai kubur kan dikubur dalam keadaan sudah dibuka. Itulah kenapa saya bilang posisi tangan itu sekali tidak wajib ya, tangan sebelah kanan itu di bawah tangan kiri. Kenapa? Karena dia sudah meninggal, maka dia tidak bisa menahan kalau sampai tangan kanan itu dia pasti triplek. Nah, ketika tangan kanan di bawah dan kiri di atas, dia akan menggenggam. Dan saat dia dibalikan ke posisi kanan, saat dikuburan, dia tidak lepas karena ditahan oleh tangan kiri. Walaupun tidak dilepas, tidak lepas ada pertanyaan? Ini yang tidak bermasalah tabrakan, tidak bermasalah dengan ilahana ya ilahana ya sirwana ilahana ya ilahana